Misteri Gunung Rinjani. 3.726 meter di atas permukaan laut. Sebuah mahakarya alam yang puncaknya seolah menyentuh langit. Namanya Rinjani. Namun, di balik keindahannya yang membius, tersimpan sebuah rahasia kuno. Sebuah dunia tak kasat mata yang hidup berdampingan dengan kita. Sebuah dunia yang memiliki aturannya sendiri. Aturan yang jika kau langgar, kau mungkin tak akan pernah pulang. Mengapa gunung ini menjadi rumah bagi begitu banyak kejadian mistis? Untuk memahami misterinya, kita harus kembali ke akarnya. Bagi masyarakat Sasak dan umat Hindu, Rinjani bukanlah gunung biasa. Ia adalah istana Dewi Anjani, sang ratu jin penguasa agung. Danau Segara Anak adalah pusat kerajaannya, sekaligus tempat paling sakral. Legenda mengatakan Dewi Anjani adalah seorang putri raja yang tidak direstui cintanya, lalu bertapa hingga moksa dan menjadi penguasa gaib. Kerajaannya dihuni oleh ribuan makhluk halus. Mereka adalah penjaga Rinjani. Mereka mengawasi setiap jengkal langkah para pendaki. Di sini kita ini tamu, jadi harus sopan. Jangan sombong, jangan bicara kotor. Kita masuk ke rumah orang. Kalau kita sopan, tuan rumah juga akan menyambut kita dengan baik. Itu kuncinya. Salah satu fenomena paling terkenal adalah pasar setan. Bayangkan, di tengah keheningan malam, di jalur yang sunyi, tiba-tiba kau mendengar suara riuh seperti di pasar. Suara orang tawar-menawar, suara keramaian. Tapi saat kau lihat dengan senter, tidak ada siapa-siapa. Konon jika kau melempar koin ke arah suara itu, keesokan paginya kau akan menemukan daun atau batu. Itulah barang yang kau beli dari pasar gaib. Namun, jangan pernah mengambilnya. Tetapi tidak semua cerita berakhir dengan rasa penasaran. Banyak pendaki dilaporkan hilang secara misterius. Tim SAR mencari berhari-hari, bahkan berbulan-bulan tanpa hasil. Masyarakat lokal percaya mereka diambil karena melanggar pantangan. Pantangan paling utama, mengeluh. Mitos ini seolah menjadi nyata ketika kita melihat data. Bahaya di Rinjani bukan hanya soal gaib, tapi juga sangat nyata. Pada Juli 2025, seorang pendaki asal Brasil ditemukan meninggal dunia terjatuh di perjalanan menuju ke puncak. Beberapa tahun silam, dalam waktu berdekatan, dua pendaki Eropa, satu dari Singapura dan satu dari Prancis, juga jatuh terperosok di jalur yang sama. Mereka selamat, namun menjadi pengingat keras bahwa setiap langkah di gunung ini menuntut kewaspadaan penuh. Tragedi dan kecelakaan terus berulang, seakan menegaskan bahwa Rinjani memang memilih siapa saja yang pantas mencapai puncaknya. Sebuah tempat di mana legenda dan kenyataan pahit bertemu.
Danau segara anak, lautan anak, dipercaya airnya memiliki kekuatan penyembuhan. Tapi danau ini juga dipercaya sebagai gerbang utama menuju kerajaan Dewi Anjani. Banyak yang mengaku melihat penampakan sosok aneh di permukaan airnya saat senja. Lalu ada Goa Susu. Bukan sekedar goa biasa. Tempat ini sering digunakan untuk meditasi dan mencari kekuatan spiritual. Uap hangat di dalamnya dipercaya bisa menyembuhkan penyakit. Namun suasananya yang pekat dan gelap membuatnya menjadi lokasi favorit para makhluk tak kasat mata. Dan batu menangis, sebuah batu yang terus meneteskan air, menyerupai air mata. Legenda lokal menceritakan kisah pilu di baliknya, menjadikannya penanda lain bahwa setiap sudut di Rinjani memiliki cerita dan penjaganya. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di Gunung Rinjani ini? Apakah ini semua hanya sugesti dari pikiran yang lelah atau halusinasi akibat ketinggian? Atau apakah memang ada sebuah dimensi lain yang bersinggungan dengan dunia kita di puncak para dewa ini? Satu hal yang pasti, Rinjani mengajarkan kita tentang kerendahan hati, bahwa di hadapan alam yang agung, manusia hanyalah makhluk kecil. Menghormati alam berarti menghormati kehidupannya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Jadi, jika suatu saat kau berdiri di kakinya, ingatlah, kau adalah tamu. Jaga sikap, jaga ucapan, karena sang tuan rumah selalu mengawasi.